Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Pertama-tama puji syukur Alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan ridhonya pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan webinar praktik baik dengan tema peran bimbingan dan konseling dalam kurikulum dalam implementasi kurikulum Merdeka. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dan kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumul kiamah. Eh, Perkenalkan, nama saya Juli Rini Pamungkaswati yang pada kesempatan malam hari ini mendapatkan mandat untuk menjadi moderator kegiatan webinar di PMM dan saya mengajar di SMP Negeri 2 Kalitidu. Mungkin Bapak Ibu guru yang bukan berasal dari SMP Negeri 2 Kalitidu ada yang belum kenal dengan saya. Nah, ini waktu saya memperkenalkan diri. Mudah-mudahan nanti ketika kita bertemu di luar atau dimanapun, mudah-mudahan bisa saling menyapa. Eh, Kemudian kegiatan pada malam hari ini eh, akan diisi oleh dua narasumber. Narasumber yang pertama nanti dari Bapak M. Trijoko SS SPD MPD dan yang kedua nanti dari Bapak Mat Hadi SPD GR. Adapun kegiatan webinar pada malam hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, kemudian yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini agar berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama membuka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ilaha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Pak Yohan untuk persiapan lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.
kasih untuk acara yang ketiga, yaitu berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan bermanfaat untuk kita semua, khususnya dan untuk bangsa dan negara kita pada umumnya. Berdoa, silahkan. Selesai. Menginjak acara inti eh, yang nanti akan ada dua narasumber, sehingga masing-masing narasumber saya kasih waktu 30 menit. Cukup Bapak Tri dan Pak Mat? Cukup nggih? Untuk narasumber yang pertama, eh, Bapak Tri, mungkin perlu saya kenalkan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kalitidu yang sekarang juga mendapatkan mandat sebagai Kepala PLT di SMP Negeri 1 Kalitidu. Beliau lahir di Makassar pada tanggal 28 Desember tahun 1965. Sehingga masa jabatan beliau masih tersisa insya Allah 2 tahun yang akan datang. Untuk pengalaman menjabat sebagai kepala sekolah, diawali beliau menjabat di SMP Negeri 2 Gundang, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 3 Bojonegoro, kemudian di SMP Negeri 5 Bojonegoro, kemudian turun lagi ke SMP Negeri 4 Bojonegoro, dan yang berikutnya sampai saat ini ada di SMP Negeri 2 Kalitidu. Mungkin ini perkenalan saya untuk narasumber yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Tri. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Juli, juga Pak Yohan, selaku hostnya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Monggo kita selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan meningkatnya rasa syukur, menambah rasa syukur kita diberi tambahan nikmat Amin. yang tiada hingga. Amin. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, insya Allah semuanya sehat nggih. Karena sudah hadir di ruangan ini, insya Allah berarti kita dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberikan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator tadi, waktu 30 menit, tadi 19.23, waktu laptop bagian saya ini, ya nanti ditambah 30, ya 19.53. Insya Allah jam 8 kurang 7 menit, harus segera kita tuntaskan, kita selesaikan, karena durasi kita hanya 2 jam, sampai jam 21, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan maupun apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu dan Bapak bisa kita tuntaskan. Kalau insya Allah nanti belum tuntas, ya nanti dilanjutkan secara offline. Ibu dan Bapak yang kami hormati, memang kegiatan ini diawali mestinya dari kebutuhan kita sebagai seorang pendidik, ya, ditambah lagi kebutuhan kita semua dalam rangka e-kinerja. Namun demikian, kegiatan ini tidak semata-mata
untuk nguber sertifikatnya, tetapi esensinya. Jadi yang di dalam ini apa? Sehingga nanti kita selesai kegiatan ini harus menjadi lebih tercerahkan. Kalau tidak, insya Allah nanti suatu saat panjenengan nanti akan bisa seperti yang kita harap. Tadi ada tambahan satu lagi masih yang terselip Ibu Moderator masih pernah juga di SMP 1 temannya. Eh, Ibu dan Bapak, sesuai dengan kegiatan kita di komunitas belajar SMP 2 kali itu, ya saya menyapa untuk semuanya ya, baik yang di daerah Bojonegoro ataupun di luar Bojonegoro, baik yang guru BK maupun guru mapel. Insya Allah banyak guru mapelnya juga, nggih. Pak Yon mungkin di situ bisa terlihat dari teman-teman mungkin ada baik yang dari unsur kepala sekolah mungkin juga ada. Itu saya sampaikan juga kepada Ibu Suci itu yang dari Kepala SMP Negeri 1 Barat Magetan. Terima kasih atas ikut bergabungnya kegiatan ini. Ibu dan Bapak, eh, rata-rata itu yang sering dibuat kegiatan ini banyak kepada guru mapel. Biasanya begitu kegiatan ini mapel atau jarang menyentuh teman-teman yang dari BK. Namun demikian, apakah guru mapel itu terpisah sama sekali dari guru BK? Itu juga yang perlu kita pahamkan di sini. Apa saya hanya sebagai guru mapel ya tidak begitu mengurus BK. Saya sambil sharekan kegiatannya. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak memakai PowerPoint ya dalam hal ini, tapi berhubung teman-teman ini daring, kalau tidak diberikan PowerPoint nanti dasarnya materi kira-kira seperti apa. Akhirnya saya buatkan PowerPoint. Namun demikian PowerPoint yang saya buat ini saya mempunyai referensi dari Direktorat SMP Kemendikbud, ya, saya ambilkan dari situ. Kemudian juga dari Permendikbud nomor 111, nomor 111 tahun 2014. Itu dasar saya melaksanakan kegiatan itu disampaikan pada penjenengan. Nanti untuk materi mudah. Yang penting nanti insya Allah esensi dari kegiatan ini. Eh, saya juga ingin memberikan gambaran pada panjenengan semuanya. Nanti bisa juga panjenengan nanti mengaktifkan mic-nya untuk bisa menyampaikan. Begini, suatu ketika ada seorang siswa, bisa ya siswi, itu datang terlambat ke sekolah. Tetapi ternyata siswa tersebut tidak hanya satu, dua kali, sering kali terlambat. Posisinya dia di kelas 7. Ketika dia masuk ke kelas, karena terlambatnya agak lumayan waktunya, kemudian oleh teman-temannya diberikan applause. Applause itu ya, mungkin perkiraan sang siswa tadi itu adalah sesuatu yang mengenai dirinya.
Sehingga ketika dia mengikuti pelajaran, di situ dia tidak tenang, sehingga dia menangis. Nangis di dalam kelas itu. Kira-kira jenengan sebagai seorang guru mata pelajaran, apa yang jenengan lakukan? Ini mungkin ada teman yang bisa menyampaikan, saya tunggu. Tapi kalau tidak, ya nanti saya lanjutkan. Kira-kira apa yang dilakukan seorang guru ketika menghadapi siswa tersebut menangis di dalam kelas? Ada mungkin yang ingin berkontribusi menjawab? Mungkin bisa sebutkan apa dari guru mapel atau guru BK. Ada mungkin ada yang supaya kita bisa interaktif begitu. Ditanya mungkin kenapa menangis. Siapa yang menanyakan Ibu? Guru mapelnya. Guru mapelnya. Jadi saat itu juga Ya kita panggil lebih dulu. maksudnya ya apakah saat itu juga kita lakukan atau menunggu lain waktu atau menunggu 1 jam atau pelajaran selesai mengajar begitu yang tindakan yang dilakukan. Karena masih di depan anak-anak ya kita mungkin waktunya beda dari waktu pelajaran. Tapi karena Siapa yang kira-kira siapa yang kira-kira melakukan? Guru pelajaran mata pelajaran tadi nggih. Nah, terus dilakukan katakan tidak terlalu lama dalam hari itu juga atau mungkin langsung ketika itu. Apakah menunggu guru BK untuk berkonsultasi baru menangani? Ya, jadi inilah nggih, Ibu dan Bapak, mengapa kita membahas tentang peran BK dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya yang berperan itu tidak hanya guru BK. Karena kalau menunggu guru BK, umpama guru BK itu suatu saat ada kendala. Apakah menanti kendala itu? Kan tidak. Jadi kalau bisa segera mungkin diselesaikan, nanti ada di situ. Nanti termasuk layanannya apa saja, di situ nanti akan kita sampaikan. Oh ternyata seperti ini. Jadi bisa guru mapel itu langsung ikut ikut dalam artian menangani masalah yang dihadapi siswa. Ternyata setelah digali oleh guru mapel tersebut, anak itu eh, ketika dari SD, karena dia kelas 7 yang baru, ketika dari SD, kebiasaan di SD berubah menjadi kebiasaan di SMP, dia belum bisa apa itu mengadakan penyelesaian diri, sehingga sering terlambat. Juga dalam hal belajarnya, gaya belajarnya ketika dia di SD, kemudian kita masuk SMP, dia terhambat sehingga belajarnya terlalu larut. Karena terlalu larut, paginya tidak bisa bangun yang lebih pagi sehingga tidak datang terlambat di sekolah. Kemudian eh, di samping itu ternyata oleh teman-temannya dia diberi tepukan itu tepukan yang bagaimana? Apa tepukan sebagai penghargaan, tetapi dia juga merasa ternyata tepukan itu seolah-olah seperti itu. Dan setelah dia merasakan, ternyata dia merasa kalau ada beberapa temannya menjauhi dia. Ditambah lagi ada permasalahan keluarga antara kedua orang tuanya itu tidak harmonis dan
kira-kira itu dia menyampaikan bahwa mungkin terjadi perpisahan dengan orang tuanya. Pada waktu dia masih di SD, ketika harmonisan masih ada, dia sempat digadang-gadang oleh orang tuanya. Jadi nanti kamu harus seperti ini, jadi ini. Sehingga dia ingin juga mewujudkan keinginannya. Untuk mewujudkan keinginannya eh, menjadi terwujud apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi ketika mau terjadi perpisahan sehingga dia tidak bisa mewujudkan itu. Nah, ini yang perlu juga digali mungkin dari guru mapelnya saat itu juga. Kemudian nanti ketika guru mapelnya sudah mempunyai data, dia bisa berkolaborasi dengan dari guru BK-nya untuk sama-sama memberikan solusi. Apa artinya? Sebenarnya peran BK dalam kurikulum Merdeka tidak hanya dilakukan oleh seorang guru BK, tetapi guru mapel pun sebenarnya juga mempunyai, katakan itu kewajiban yang sama. Hanya saja dengan latar belakang yang berbeda. Waktu saya kuliah dulu, ada di mata kuliah BP kalau dulu, bimbingan dan penyuluhan. Sekarang menjadi bimbingan konseling. Setiap jurusan di luar guru BK itu ditambahkan mata kuliah itu. Insya Allah dulu ada 2 mata kuliah, jadi mata kuliah BP1, kemudian BP2. Itu ada 4 SKS. Sehingga di sana guru mapel paling tidak punya dasar lah seperti itu. Sehingga kalau meskipun judulnya peran BK dalam guru merdeka tidak hanya terfokus kepada seorang guru BK, tetapi guru mapel pun seharusnya juga bisa melakukan peranannya sebagai guru BK. Itulah makanya kita memakai judul seperti ini. Kemudian, nah, makanya kadang-kadang kita bingung apa sebenarnya kurikulum Merdeka itu adalah perjalanan dari kurikulum kita terakhir di K13, kemudian terjadi situasi COVID, ya, pandemi, akhirnya K13 itu wah, di apa ya, kalau bisa itu beberapa hal itu di diobservasi, diamati bagaimana ketika situasi seperti ini, sehingga timbullah suatu kesimpulan bahwa K13 itu setelah dibahas itu menjadi sebuah kurikulum yang lebih disederhanakan, lebih fleksibel, gitu. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kurikulum itu tidak terjadi apa-apa. Jadi intinya kurikulumnya, esensinya sama, hanya saja ada ya penambahan lah di sana sini untuk lebih menguatkan itu. Sehingga orang kadang-kadang kurikulum merdeka kok anyar nih di kurikulum seperti ini, tidak, esensinya insya Allah sama. Lah bagaimana dengan BK? Sama, perannya pun esensinya sama. Nah, cuma kadang-kadang ada istilah yang baru ya. Contohnya seperti bakso. Bakso ada bakso mercon, bakso kotak, bakso macam-macam. Tapi intinya itu bahannya, esensinya adalah ya bakso. Hanya labelnya aja yang berbeda. Supaya apa? Supaya bisa membangkitkan. Alhamdulillah kurikulum merdeka sehingga
para gurunya pun bukan merdeka untuk bagaimana, tapi merdeka untuk membimbing siswa, melayani siswa dengan caranya siswa yang merdeka bagaimana. Dan kemerdekaannya itu tidak dalam kotak-kotak. Kalau dulu petak-petak kurikulum begitu, sekarang sudah terbuka petaknya, sehingga bagaimana kita menghadapi seperti itu. Nah, ini saya menyitir dari salah satu dari penggiat BK itu menyampaikan sebenarnya BK itu apa kan. Nah, di sini ditegaskan intinya BK itu ya bantuan atau pendampingan dari seorang konselor. Kalau konselor itu maksudnya memang guru BK, tetapi karena guru mapel juga pernah belajar tentang itu, insya Allah juga bisa. Masalahnya apa? Ya masalah pribadi, sosial, belajar karir. Nah ini sesuai juga dengan di Permendikbudnya nomor 111 tahun 2014, intinya juga seperti itu. Supaya apa? Kalian mampu membuat pilihan ketika dia menjalani hidupnya. Seperti yang saya katakan tadi, anak ketika dia apa itu merasa kesulitan untuk menyesuaikan, itu ada layanan dasar. Layanan dasar di situ adalah intinya bagaimana cara membuat siswa itu bisa sesuai. Ini karena ini bentuknya pribadi, jadi masuk tentang masalah pribadi. Ketika dia tidak bisa bergaul atau dijauhi dengan teman-temannya karena sering terlambat, itu adalah masalah sosialnya. Ya itu juga harus kita atasi. Dan dia tidak tahu belajar di SMP itu kok angel. Nah, ini juga perlu oleh teman-teman itu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya gaya belajarnya dia, supaya dia mudah. Dan ketika dia mempunyai cita-cita, ketika orang tuanya itu masih harmonis, dia nanti akan berpikiran nanti cita-cita sehingga karir saya nanti seperti apa. Nah, ketika ini orang tuanya berpisah, nah, mungkin ini yang juga perlu, sehingga dia menumpahkan isi hatinya itu dengan cara menangis. Kenapa harus di kelas? Karena memang ada faktor pemicunya, yaitu dia terlambat berkali-kali, kemudian eh, apa itu takut atau bagaimana, dengan juga oleh teman-teman diberikan tepuk tangan itu sebagai apa, itu akhirnya dia jadilah menangis. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh eh, BK atau guru mapel, itu perannya seperti itu. Apalagi sekarang eh, terkait dengan P5, apa hubungannya nanti? Apakah BK juga berperan? Rata-rata, rata-rata. Ini yang aktif sebagai koordinator, fasilitator itu guru mapel. Sebenarnya guru BK itu lebih banyak juga perannya. Dia juga bisa mengamati apakah dia bisa bekerja sama. Apakah dia ketika melakukan P5 dia mempunyai gaya bagaimana. Nah, gaya-gaya ini kan bisa masuk dalam asesmennya non-kognitif. Kalau guru mapel sebenarnya lebih banyak yang ke kognitif. Kalau guru BK, asesmen lebih yang ke kognitif. Sehingga dia bisa menyampaikan kepada guru mapel, ternyata anak ini mempunyai gaya belajar, kepribadiannya, bagaimana sosialnya, bagaimana belajarnya, insya Allah dia akan mencapai seperti ini. Nah, itulah dikomunikasikan dengan baik, insya Allah nanti eh, peran BK itu sangat penting sekali dalam hal seperti ini. Tidak hanya kepada guru-guru mata pelajaran saja. Kelihatannya memang BK itu seperti hanya background saja. Yang muncul adalah kegiatan yang nampak, ya. Kalau dia pintar matematika, kelihatannya matematika yang bagus, guru matematika yang bagus. Tapi sebenarnya di dalam itu, kalau BK itu betul-betul berperan,
Yang bisa membaguskan itu ada juga ikut campur tangannya seorang guru BK. Karena dia bisa mempelajari, oh kamu belajarnya dengan gaya seperti ini, supaya lebih mudah, bergaulnya sosial bagaimana, kepribadiannya yang tidak bisa menyelesaikan dengan kondisi, bisa dipulihkan kembali. Apakah itu hanya ketika ada anak bermasalah dan 1 bulan katakan itu selesai? Tidak. Dalam BK tidak boleh seperti itu. Harus ada tindak lanjutnya secara terus menerus. Tidak hanya selesai pada masa permasalahan, tapi terus dibimbing. Nah, itulah nanti pada intinya bahwa peran di sana itu seperti itu. Nah, ini kalau dijelaskan memakai PowerPoint, nah seperti ini. Ini tadi yang saya katakan, Permendikbudnya nomor 11 bisa Ibu bawa catat, dan bisa Bapak Ibu download, dipelajari, oh seperti itu. Tidak harus guru BK saja, tapi guru MAPEL pun sebenarnya ya wajib ikut seperti itu. Bukan berarti nanti guru MAPEL ya wajib tepuk tangan untuk guru BK untuk terkurang, ya tidak. Kita harus tetap berkolaborasi, saling mengisi, saling membantu. Tujuannya kita adalah untuk melayani siswa sehingga kebutuhan siswa itu tercukupi. Kalau kebutuhan siswa tidak tercukupi, mesti siswa itu nanti apa itu melampiaskannya lewat masalah, ya. Mungkin mengganggu. Karena apa? Karena dia tidak sesuai dengan cara belajarnya, sehingga dia ketika dijelaskan oleh bapak atau ibu guru, dia mengganggu temannya karena kebutuhan dia mungkin belum tercukupi. Nah, ini juga sangat penting sekali. Ini saya tadi referensinya dari Direktorat SMP Kemendikbud, sama, hampir sama untuk pengertiannya. Tujuannya pun juga sama, karena memang diambil dari Permendikbud nomor 111, yaitu aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir itu kalau bisa utuh dan optimal. Ya, itu kemudian, kemudian tadi yang saya jelaskan, ini mudah, fleksibel, dan sederhana. Ini yang kita pegang, esensinya seperti itu. Sehingga kadang-kadang sampai dengan sekarang masih ada beberapa teman itu yang memandang kok digonta-ganti. Tapi isinya sebenarnya sama. Sama. Panjenengan mulai saya mengajar ya ada 35 tahun itu, intinya saya kalau lihat sama. Hanya saja sekarang lebih ada identitasnya. Jadi ada untuk mengatakan, oh bahwa ternyata ini. Sebenarnya dari dulu harus bisa. Kalau saya menemukan siswa saya yang kurang mampu dalam pengetahuan, ya saya ajak omong-omong aja. Tapi bagaimana? Karena kita tidak mungkin, karena memang dia kurang sekali. Sehingga yang perlu kita tekankan adalah karakternya. Ya, kita memberikan seperti itu. Ini yang saya sampaikan tadi untuk bimbingan konseling, layanannya tadi seperti saya katakan tadi, untuk penyesuaiannya ya, ada penyesuaiannya di layanan dasar, ya. Ini tetap harus dirancang. Jadi guru BK itu juga punya rancangan. Kalau saya dulu itu pernah mendata kegiatan pribadinya siswa itu untuk kebutuhan seperti ini. Sehingga ketika siswa bermasalah, kita banyak sudah tahu, mempunyai data banyak tentang siswa. Sehingga kita memberikan layanan itu ada bantuan dari data. Kalau sekarang ketika ada anak bermasalah, baru digali datanya dari situ. Beda antara ketika anak bermasalah menuliskan datanya dengan ketika anak tanpa masalah dia menuliskan datanya. Mungkin kalau
anak yang bermasalah, bisa jadi data-datanya itu mungkin tidak sepenuhnya dikomunikasikan. Karena memang ada digunakan untuk menutupi kelemahan atau kekurangan atau permasalahannya. Tuh. Kemudian ada layanan peminatan dan perencanaan. Insya Allah nanti di eh, narasumber yang kedua nanti mungkin akan disampaikan di sini. Layanan peminatan dan perencanaan. Apa tidak untuk anak SMA? Sebenarnya bisa dilakukan mulai di kelas 7. Sehingga arahnya anak itu mau kemana bisa dipelajari mulai di kelas 7. Termasuk nanti data-data tentang apa itu eh, hobinya, kemudian nanti seperti yang saya katakan tadi, gaya belajarnya itu bisa juga dilihat dari sini. Kemudian layan responsif yang saya katakan tadi, apakah ketika anak bermasalah di kelas itu nunggu sampai guru BK-nya datang karena hukumannya ada kepentingan keluarga, mungkin karena apa putra sakit tidak bisa masuk sehingga 2 hari kemudian baru diserahkan. Kan tidak. Ada layanan responsif yang tadi ya saya sampaikan, begitu ada masalah segera ditindaklanjuti. Itu responsif sehingga segera ada pertolongan. Dan dukungan sistem tadi yang saya katakan berkelanjutan, tidak berhenti ketika oh kita ibu cawe sampai tidak, terus dikawal karena belum tentu anak-anak seusia itu kepribadiannya tetap terus dijaga, dikawal karena banyak pengaruh di masa-masa seperti itu. Jadi juga sudah saya singgungkan eh, cakupan BK-nya untuk melayani pribadi, jadi ya ada masalah pribadi, terus mungkin belajarnya, sosialnya dengan teman-temannya, dan karirnya di kemudian. Tadi sudah saya sampaikan. Masih berapa waktu, Pak Host, waktunya? Ya, mungkin ada bisa saya jelaskan, mungkin ada beberapa yang di sini kalau mungkin waktunya cukup, kalau tidak cukup ya saya sepintas begitu. Tersisa 5 menit, Bapak, waktunya. Wah, ya ini tinggal 5 menit. Sebenarnya seperti ini nih, kurang kalau 30 menit karena memang slotnya seperti itu Pak Iwan ya. Jadi batasannya 2 jam ya. Jadi saya insya Allah nanti eh, di kesempatan lagi ya kita lanjutkan di part 2. Ini kelihatannya ada part 1 gitu ya. Nanti di part 2 bisa kita lanjutkan lagi. Nah, ini termasuk tadi, jadi anak itu sebenarnya dijamin psikologinya, ya, kesejahteraan psikologinya. Jadi sejahtera tidak hanya fisiknya, psikologi harus sejahtera. Seperti tadi punya permasalahan sampai menangis karena dia tidak sejahtera, ada kekurangan. Kalau kekurangan masih terjadi masalah. Istilahnya kesejahteraan psikologis siswa itu student well-being. Student well-being ini harus dijaga untuk anak. Selalu kalau bisa menjaga, nah, anak-anak kita menjadi hebat. Panjangan seperti akan dicari, dikagumi. Bu, terima kasih Bu, seperti itu. Nah, ini apa itu ya kebanggaan kita lah. Tapi sebenarnya kebanggaan yang lebih bangga lagi adalah ketika anak itu tidak hanya sekedar mengucapkan terima kasih, tetapi apa yang panjenengan sampaikan itu di dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya itu dijalankan terus. Kemudian sampai dengan nilai-nilai layanan BK itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Berarti itu perannya kan sangat penting. Karena apa tujuannya eh, di dalam kurikulum Merdeka itu muaranya, endingnya, goalnya ada pada profil pelajar Pancasila. Di situ, nah, nilai-nilai layan BK itu ada di sana. Nggak bisa ini. Baca.
tulisannya. Bentar, ini tulisannya kok macet nih. Oh, ini sudah. Ini tadi mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau itu satu siswa seperti itu, mampu nggak kita sebagai seorang guru BK? Tadi saya katakan, ada bahwa tidak hanya guru BK yang sendiri untuk menangani masalah anak-anak seperti itu. Guru mapel pun juga punya hak dan kewajiban untuk bersama-sama menangani. Sehingga di sini idealnya 150 sampai 160 siswa untuk satu konselor, satu guru BK. Nah, ini nanti kalau didampingi juga dengan guru mapelnya, berkolaborasi, insya Allah 150-160 itu ya tidak terlalu berat lah. Ya otomatis kondisi ideal ya guru BK-nya berlatar belakang S1. K. Namun demikian sudah seperti yang saya katakan tadi, ini dari guru mapel punya mata kuliah di sana, terapkan itu supaya tidak hilang. Jadi kalau tidak pernah diterapkan, ya ini bisa jadi hilang. Ada ruangan. Pak, saya tidak punya ruangan BK. Tidak harus di dalam ruang. Di ruang maksudnya tidak harus ada dalam ruangan BK. Pak, itu kan masalah pribadi. Iya, mungkin di taman, ya kita bisa omong-omongan. Tapi kadang-kadang ketika kita apa itu meminta data dari siswa, baru bisa menyampaikan sedikit. Kadang-kadang non sewu, guru itu lebih banyak ngomong. Nah, itu anak-anak jadi tidak bisa menyampaikan. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Jadi guru BK atau guru mapel pun ketika ada masalah ini harus mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Anak diajak diskusi. Nek gue digeremengin tok anaknya tidak bisa apa-apa. Akhirnya lupa, sudah saya bantu ternyata tidak jalan. Karena geremengan jenengan itu mungkin yang terdengar di anak itu menjadi penghalang. Jadi penghalang. Atau mungkin jenengan bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan anak yang jenengan bisikan. Atau kalau jenengan bisa minta bantuan dari teman sejawatnya, siswa itu bisikkan kebaikan-kebaikannya. Nanti akhirnya mindsetnya, psikologisnya ya menjadi sejahtera karena dia mendengarkan kebaikan. Tapi kadang-kadang kalau anda salah dikaitkan dengan permasalahan yang lain sebelum-sebelumnya. Marah seperti ini kamu akhirnya anak itu seperti itu. Nah, ini ini saya contohkan di bidang untuk pribadi bagaimana, kemudian untuk belajarnya. Nah, ini di sini ini loh, guru mata pelajaran itu asesmennya kognitif. Guru BK asesmennya non kognitif. Dicampur, di mix sehingga menjadi sesuatu yang bagus untuk siswanya. Berkolaborasi. Ini yang sosial tadi. Yang terakhir ini kelas 7 bagaimana? Kelas 8 bagaimana? Kelas 9 bagaimana? Untuk menjembatani karirnya dia. Sehingga ketika dia melanjutkan ke SMA atau SMK apapun, dia sudah mempunyai dasar untuk seperti itu. Jadi seberapa besar pentingnya BK dalam kurikulum merdeka utamanya untuk kebutuhan siswa. Sebenarnya sangat penting sekali. Kesimpulan seperti itu, insya Allah panjenengan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang guru BK memang Pak, tidak ada waktu untuk bertemu. Diaturlah, makanya itu ada sistematisnya, ada daya dukungnya. Tidak hanya sekedar dicatat, mungkin ada sistem yang untuk mengatur itu. Ya, konsultasikan dengan
para teman-teman, juga mungkin dari kepala sekolahnya. Itu Ibu dan Bapak yang bisa sampaikan, insya Allah sudah pas 30 menit. Di sini ada, kalau panjangan mau untuk tes gaya belajar, Pak, saya tidak punya. Oh, ada linknya. Terus nanti kecerdasan majemuk, nah, nanti yang riasek yang disampaikan oleh Pak Madati nanti, pemilihan jurusan nanti ada. Ini saya coba kemarin, oh ternyata saya mempunyai gaya seperti ini. Saya kadang-kadang tidak sadar, oh iya ternyata betul. Insya Allah saya nyoba, ternyata benar. Yang minat dan jurusan termasuk kepribadian. Itu saya coba seperti itu. Insya Allah materi nanti bisa disampaikan oleh hostnya Pak Yohan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Semuanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan eh, bisa lah untuk referensi panjenengan dalam melaksanakan kegiatan baik sebagai seorang guru BK maupun seorang guru mapel yang tidak lepas juga dari peran BK-nya. Terima kasih Pak Yohan. Monggo nanti bisa dilanjutkan untuk kegiatan tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata perbincangan tentang bimbingan dan konseling kalau dibahas sangat panjang dan kelihatannya Bapak Tri masih banyak cerita yang mungkin bisa disampaikan oleh ke Bapak Ibu semuanya, tapi karena memang terbentur oleh waktu sehingga harus ada pembatasan waktu, mungkin bisa dilanjut, mungkin butuh diadakan lagi Pak Yohan untuk bimbingan dan konseling seri 2 ya. Ini dianggap sebagai seri 1. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Tri, saya bisa membuat kesimpulan yang pertama sebelum saya dilanjutkan ke pemateri yang kedua. Ternyata peran dari semua guru mapel itu bisa memiliki peran sebagai pembimbing dan memberikan konseling kepada semua peserta didik kita di yang sekarang sedang menerapkan kurikulum Merdeka. Mungkin intinya seperti itu sehingga untuk penanganan apa keluhan-keluhan dan untuk mengetahui dan lain sebagainya permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tidak hanya bergantung kepada guru BK saja tapi bisa diselesaikan oleh semua guru mapel yang berkolaborasi dengan guru BK. Mungkin itu intinya. Eh, Berikutnya, narasumber yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal karena Pak Madhadi ini aktif di Pak Madhadi, Pak Yohan, mungkin bisa di-share dulu. Nah, Pak Madhadi ini yang sangat aktif di dalam kegiatan Adiwiyata, ya. Eh, Nama beliau adalah Madhadi SPDGR. Ternyata ada tambahan GR, Pak. Kemudian beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Februari 1969 dan saat ini menjadi guru BK di SMP Negeri 2 Kalitidu. Kelihatannya sangat nyaman berada di SMP Negeri 2 Kalitidu. Benar Pak Madhati, nggih? Nggih. Eh, untuk Siap. narasumber yang kedua, saya silahkan Pak Madhati, monggo waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Madhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala SMN Kedua Kalitidu, yang pada saat ini sebagai narasumber yang pertama, dan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada acara webinar ini, semoga pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya perkenalkan dulu. Tadi sudah disampaikan oleh
Ibu moderator. Nama saya juga sangat singkat, padat, dan jelas. Cukup Mat Hadi, ya, SPD. Tadi disampaikan untuk GR itu saya juga nggak tahu apa ya kira-kira GR itu ya kok selalu GR ya. Hanya cukup guru aja Bapak Ibu ya, bukan GR. Dirasa. Bukan. So, itu GR itu saya juga nggak paham tuh. Ada GR itu tanya Pak Iwan kok apa. Terus nggak apa-apa pokoknya sebenarnya nggak ragu-ragu. GR itu ya jadi kok guru untuk itu ini. Pertama-tama mari kita menekan diskut Allah bahwasanya kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa bertatap muka lewat jalur udara, udara apa darat nih? Udara ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Kita tak lupa ucapkan tetap jaga kesehatan. Semoga kita selesai kegiatan ini tetap bisa melaksanakan misalnya kegiatan kita sehari-hari tanpa ada suatu apapun. Nah, ini saya tadi sebutkan untuk guru bimbingan konseling Desa Bedogadu, kata moderator itu kok nyaman-nyaman sekali. Nyaman gak nyaman tak nyaman-nyaman apa kayak BP ya, nyaman sekali ya. Ya, BP tak nyaman kan. Itu tempat tinggal saya Bapak Ibu mungkin yang ada di luar kota, ada yang di Bantul, ada mungkin di Blok Jawa Tengah, termasuk Bu Umainah ini teman saya dulu ya di PPG sampai saat ini masih setia menemani saya ya gitu. Nah, juga temannya Pak Yuan di SMA SMP Mburo sana tadi. Oke, sebelum saya mulai itu ya memperkenalkan diri yaitu pengenalannya itu mengenalkan kepribadian Bu murid dengan Raisek ya. Ini Bapak Ibu, nama saya sudah jelaskan posisi guru BK unit kerja di SMP Negeri 2 Kalitidu. Nah, nah, bisa di next. Next Pak Yuan. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi ada mau narasumber yang pertama tadi adalah peran guru BK. Ya, semuanya sudah tahu kan peran guru BK semuanya kadang-kadang ya seperti itu pagi mencari murid, siang ya selalu mencari murid lah. Peran guru BK adalah memotivasi peserta didik untuk memiliki orientasi pada masa depan, yaitu untuk mengembangkan ciri kepribadian dan sikap belajar yang penuh motivasi, bersemangat dan optimis serta mendorong peserta didik untuk berprestasi pada mata pelajaran yang menjadi minat dan keunggulan maupun pengembangan kualitas kepribadian yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki cara kerja yang efektif. Nah, pada saat itu tetap kita belajarnya itu bukan tadi disampaikan yang memberikan motivasi itu bukan guru BK saja, tapi semua Bapak Ibu mapel juga bisa. Ya, kan tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama tadi juga tadi siang saya juga melihat itu ada anak kelihatannya itu apa ya membolos atau gimana. Ternyata yang memberikan motivasi bukan guru BK karena guru BK-nya tadi ada suatu hal ya ternyata itu yang memberikan motivasi guru mapel yaitu guru bahasa Inggris saya lihat itu yang memberikan motivasi pada siswa. Ternyata itu pun juga sama kan tugasnya sama. Jadi kesuksesan di sekolah itu termasuk semua yang berada di sekolah itu yang bisa memberikan motivasi kepada siswa. Nah, tempatnya pun tadi disampaikan oleh yang pertama itu tidak harus di dalam kelas atau tidak harus di dalam ruangan, tetapi bisa di mana saja bisa. Bagaimana anak itu nyaman? Yang pertama dicari nyamannya bagaimana? Ya itulah tempatnya untuk memberikan motivasi kepada siswa agar apa? Prestasinya itu tetap berjalan. Ya. Bukan terus guru mapel anak dimarahi terus bukan gitu, tapi juga ada yang memberikan tadi itu saya lihat memberikan motivasi itu tahu tadi mas saya foto buat itu ya untuk bimbingan ini. Tadi sampaikan ya pertama tadi ada saya melihat itu ada beberapa tes itu yang kita ambil coba tes alat tes Riasek ya tes Riasek. Tes Riasek itu merupakan tes psikologi yang dapat kita gunakan
untuk mengenal diri serta membantu memperkirakan karir apa yang sesuai dengan peserta didik kita. Tes ini dikembangkan oleh John Helen, itu merupakan spin-off dari Amerika. Nah, dari kata RISEC itu menyebutkan RISEC itu adalah bisa sebagai tes psikologi yang memilih karier, yaitu yang sesuai kepribadiannya, dengan alasan memilih karier sesuai kepribadian, memang bukan pekerja mudah ya dia. Tes itu mungkin. Ya. Biasanya resek itu adalah orang-orang yang kepribadiannya itu realistis. Umumnya menyukai bentuk pekerjaan bersifat praktis dan langsung. Kemudian seperti itu. Itu ya. Pada dasarnya, pandangan Holland juga menyampaikan semua orang dapat digolongkan menurut patokan sampai seberapa jauh orang tersebut mendekati satu antara 6 tipe kepribadian, yaitu yang berbagai lingkungan, baik lingkungan tempat bekerja maupun lingkungan tempat tinggal, dapat digolongkan menurut patokan sampai beberapa jauh suatu lingkungan tertentu mendekati salah satu model lingkungan. Dan berpanduan antara tipe kepribadian tertentu dan model lingkungan yang sesuai menghasilkan keselarasan dan kecocokan akuansial. Di next, Mbak Yun. Next. Next, Mbak Yun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sampaikan tentang RIASEC, yaitu terdiri dari kata RIASEC, itu artinya realistis. Realistis itu menurut peserta didik yang termasuk kategori realistis umumnya terampil secara mekanik dan atau pekerja yang mengutamakan keterampilan fisik dan kekuatan otot. Ya. Yaitu biasanya anak seperti itu, contohnya itu seperti pekerja di arsitektur juga bisa, atau kesehatan, pariwisata, hukum, dan di industri juga bisa desain. Itu yang kata R, realistis. Investigatif, yaitu peserta didik yang mampu mengategorikan cenderung memiliki ketertarikan atau minat untuk mengobservasi, belajar, menganalisis, dan memecahkan masalah. Itu biasanya anak itu apa ya, kira-kira cocok bekerja sebagai di bidang kesehatan juga bisa, atau di satuan hukum. Ya, itu biasanya anak itu modelnya seperti itu. Nantinya seperti ya di bidang kesehatan juga bisa. Ya. Berikutnya dari A itu artistik, peserta didik yang masuk kategori artistik memiliki minat bekerja pada situasi yang tidak struktur, di mana mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan kreativitas mereka. Itu dalam arti yaitu pekerjaannya itu yang paling disenangi biasanya itu seperti di perhotelan atau mungkin pariwisata juga bisa, di pemasaran dan customer service. Ya, itu biasanya anak-anak model yang suka artis seperti itu. Dengan kata S disebut dengan sosial. Itu peserta didik yang termasuk kategori sosial itu memiliki minat bekerja dengan individu lain di bidang peralatan. Ya, itu contohnya dia bisa misalnya itu di bidang pendidikan atau di pemerintahan, komunikasi juga bisa, dan di kesehatan, kemanusiaan, dan pemasaran. Jadi biasanya anak yang punya tipe sosial. Enterprising, kata E, itu peserta didik yang termasuk kategori enterprise itu memiliki minat kerja dengan individu lain serta
sesuai orang lain dengan dan tampil di muka umum. Nah, biasanya orang tersebut ya apa itu? Sukanya paling senang itu bekerjanya di mana itu di administrasi itu cocok ya. Ya, itu harus jelas ya itu jelas. Untuk konversional itu ada konversional peserta didik yang termasuk kategori konvensional itu memiliki minat terhadap hal-hal yang mendetail, teori organisir, ya, terorganisir dan berkaitan dengan yang lain. Nah, ini biasanya anak ini suka bekerja, yaitu dengan apa itu ya, di bidang keuangan atau di perbankan, ya, atau di diskusi pendistribusian, di transportasi dan logistik. Ini yang konvensional, yang C. Di next, Ayun. Halo. Nah, dari kata-kata tersebut itu paling bisa Anda lakukan tanpa kesulitan, bisa memilih ya, memilih 8 ya, Anda lakukan tanpa kesulitan, memperbaiki ya, itu memperbaiki barang-barang dan silakan nanti bisa memilih di antara ini mana yang cocok itu mengelola acara pemahaman atau ada kata R yang mana, yang I itu yang mana, itu kita beri waktu ya sambil ya santai aja enggak apa-apa lah untuk malam ini ya. Ya, silakan memilih 8 ya. Kira-kira yang mana untuk cocok pada diri Bapak Ibu. Ya, katakan itu dalam sekolah bagaimana cara mengelompokkan kata-kata itu ya. Silakan kita beri waktu 3 menit. Ya, ya silakan Bapak. Oke. Bisa menjawab di anu ya Pak, di chat ini ya, Ya, atau nanti bisa nanti. Oke, di chat bisa atau mungkin nanti ditulis di kertas, dicocokkan nanti kita coba sama-sama. Teh resek yang apa saja nanti ya, silahkan dipilih. Ya, mungkin sudah ada bisa. Ya, tuh ada tuh ya. Kalau sudah kita coba dilihat dulu. Ya, di next dulu ya. Bisa dicoba dulu. Hmm. Ya, ini bukan pertanyaan tapi kita sedikit mengasah ya, tidak jenuh. Ya, nanti bisa dicek, bisa atau mungkin ditulis nanti ditulis nanti bisa kita dicocokkan nanti ya Bapak. Nanti bisa ketemu N-nya berapa, I berapa, S-nya berapa, dan A berapa. Ya, ini kan ada memperbaiki, itu ada R berapa, solusi itu E berapa. Ya, I, A, menganalisis masalah, ya, berpikir logis. Nah, ya, mohon maaf Bapak Ibu, kan kita memberikan uh, wis ngomong nih dikasih pertanyaan enggak. Ini santai aja Bapak Ibu ya, untuk mengasah sedikit. Ya, nanti kita dicoba, dicocokkan nanti aja, coba aja. Oke.
Dan nanti yang punya pertanyaan-pertanyaan bisa ada di chat situ nanti. Apabila nanti tidak bisa waktunya hari ini, bisa kita lewat chat saja, tidak apa-apa nanti. Dan jangan khawatir untuk kita materinya nanti kita dikirim ya sebagai tanda kita ikut kok gak punya materinya apa kan itu kan tanya. Tapi ada materinya, nanti juga kita berikan sebagai tanda kalau kita mengatakan itu Bapak Ibu nanti ada bukti ya sertifikatnya nanti bisa dibuatkan nanti sebagai tanda kalau kita ini sudah bisa ikut mengikuti webinar pada malam hari ini. Ya, tidak Pak Iwan mungkin sudah. Bisa dikirim di chat mungkin Pak Mat. Hasilnya berapa RI ASC-nya? Oh ya, langsung di next Pak. Baik. Nah, coba Bapak Ibu tadi sudah memilih kan kira-kira ada berapa R-nya itu ya. Ternyata ada berapa, dan I ada berapa, A ada berapa, S ada berapa, dan C ada berapa. Nanti Bapak Ibu bisa nyampaikan kalau OR itu seperti ini, O peserta didik. Nah, secara mekaniknya atau pekerjaannya itu mengutamakan keterampilan fisik dan kekuatan otot, O yang R itu. Investigatif tadi saya sudah sampaikan, mungkin bisa dibaca di layar ini. Nah, atau nanti setelah selesai kegiatan bisa kita apa itu di-share aja nanti ya ke peserta Bapak Ibu. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Maaf mungkin sudah kelihatan semuanya ya ini. Atau mungkin ada yang tidak kelihatan. Nah, coba Bapak Ibu kita sampaikan. Yang memilih R itu bisa dikatakan yaitu bidang profesi yang mendukung minat dan bakat antara lain seperti ini ya. Ada pertanian, asisten, kesehatan, komputer, konstruksi, mekanik, juga pariwisata. Ini. Dan itu perlu di jalur yang bimbingan dan karier, yaitu yang terkait ini seperti sumber daya alam, pelayanan kesehatan, teknik industri, rekayasa, teknologi, seni, pertunjukan. Ini yang termasuk kata dari kata R ya, realistis. Ya. Dari L itu ada E, di bidang profesi yang mendukung minat dan bakat itu antara lain ilmuwan kelautan, teknik, ilmu kimia, kedokteran hewan, peternakan, kedokteran, ekonomi, psikologi, ilmuwan fisika, materi dan matematika dan ilmuwan biologi. Ya, untuk jalur bimbingan karier yaitu layanan kesehatan, bisnis, pekerja sosial, teknik industri, dan rekayasa teknologi. Ini yang termasuk kata investigatif. Nah, dari kata A tadi adalah arsitek. Ya, arsitek itu
yaitu di bidang profesi yang mendukung minat dan bakat antara lain komunikasi, ya kecantikan, seni, sastra, fotografi, itu penyiaran, desain interior dan arsitek, juga desain komunikasi visual. Yaitu yang perlu dibimbing, yaitu di karir terkait, yaitu pekerja sosial dan seni, juga ada komunikasi ya. Paling seni itu yang paling ya menyenangkan loh. Seni ya. Karena masih ada seninya itu juga ada sekolah itu seni budaya juga masih ada dengan dicampur dengan apa sekarang ini. Ya, ini dari kata S ya. S ini adalah sosial, tadi yang saya sampaikan, di bidang profesi yang mendukung minat dan bakat, antara lain itu di konseling, ya, konseling, perawatan, terapi fisik, layanan wisata, dan periklanan, public relation, dan pendidikan. Itu yang bisa kita bimbing, yaitu jalur karier, yaitu layanan kesehatan, dan pekerja sosial. Itu dari kata S, itu ya, entrepreneur, ya, itu E. E itu enterprising, yaitu bisa di bidang bisnis, real estate, pemasaran, hukum, yaitu sosial politik, perdagangan internasional, dan finansial atau perbankan. Itu untuk jalur bimbingan dan karya yang terkait, itu bisa di bidang bisnis, pekerja sosial, seni, dan komunikasi. Ya, itu yang E, ya, ya, yang E, yang C tadi adalah konvensional, ya. Dan konvensional itu yang mendukung minat dan bakat seperti akuntansi, asuransi, administrasi di bank, ya, dan data processing. Yaitu juga yang di bimbingan karirnya bisa menggunakan layanan kesehatan di bisnis dan teknik industri dan teknologi informasi. Ya. Ya. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya. Nah ini ya, apakah sudah sesuai dengan profesi Anda saat ini berdasarkan RISEC? Ini yang tahu jawabannya adalah pada diri Bapak Ibu yang tahu sendiri ya. Nah, mudah kan? Nah, ini teori-teori yang untuk tesnya dia RISEC. Ya, oke. Bisa di next, ya, bisa di oh saya cocoknya seperti ini tibanya ya dan saja. Dan bagaimana di sekolah Anda Bapak Ibu guru? Nah, sudah seperti ini kira-kira. Nah, oh akhirnya ya. Ini ada kalimat yang terakhir. Thank you, terima kasih. Yaitu tadi. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu saya mohon maaf. Ya, tadi sampaikan itu saya kok dikatakan narasumber. Mestinya saya bukan narasumber. Tapi yang jelas kita hanya sharing-sharing saja. Ya, di dalam webinar ini banyak Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa ya. Daripada saya sekedar tadi itu mengisi, daripada ya untuk ini mah untuk belajar dan sama-sama kita belajarnya ya. Oke, apabila ada ucap kata mungkin yang belum tersampaikan, masih ada waktu kira-kira. Masih di mute mungkin. Ya, di mute Bu. Belum ada suaranya, Bu Juli. Ada waktu 5 menit, Pak Mabadi. Ya, oke. Bisa disampaikan mungkin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini kita bukan ya sharing saja tidak apa-apa ya. Mungkin ada yang dari mana dari luar kabupaten ya saya sampaikan tadi dari luar kabupaten. Ternyata saya juga di ini apa itu dikomplain ya. Ternyata ada yang terakhir itu kita berikan uh, share-sharean itu ternyata tanggal 27. Ya mohon maaf Bapak mungkin masih ada di dalam masih ikut. Itu memang namanya manusia lupa. Mestinya kalau tanggal 27 malam itu bukan itu ya, bukan jam 7 bukan, tapi pukulnya itu pukul 19 seberapa ya. Tadi saya tuh di komplain dulu, Pak ini sudah selesai baru bisa loh. Mohon maaf ya, mungkin Bapak masih ada di ikut di Zoom ini. Memang namanya manusia ya seperti itulah kira-kira itu ya. Sakjane karepe itu tanggalnya itu sudah tanggal betul, jamnya saja yang jam 7. Kalau jam 7 mesti
di pagi hari. Kalau malam ya pukul 19 itu ya. Tuh, nanti ada yang bertanya bisa ditaruh di chat tidak apa-apa ya nanti itu. Dan saya ucapkan selamat bergabung ya. Mau saya sebutkan teman-teman saya Bu Juli itu yang ada di Kabupaten Jawa ya di Jawa Tengah semuanya kelihatannya ada di semuanya itu ya. Cuma saya lihat kok ada yang apa cuma chatting saya saja itu ya. Katakan luar biasa. Ya memang saya biasa di luar ini ya. Bukan saya narasumber yang betulan bukan, tapi kita belajar bersama-sama ya. Untuk Pak Yuan nggak usah tertawa-tawa kan saya kan bisa ya. Mungkin Bapak Ibu saya yakin lebih pandai situ daripada saya. Jadi untuk yang pada malam hari ini kita sampai sedikit aja pengalaman-pengalaman saya sebagai guru BK itu memang di SMP 2 kayak itu tentunya tetap Bapak Ibu guru saya lihat semuanya berpartisipasi, tidak hanya guru BK saja. Tetapi yang mengolah data adalah semua data itu adalah oleh guru BK, lain laporan bisa sama dengan guru mata pelajaran. Ya, sudah tadi saya sampaikan tadi, ya banyak Bapak Ibu yang melaporkan, Pak ini ya alhamdulillah. Kalau kita sendiri dalam arti mengatasi itu ya apa belum begitu karena 400 siswa itu dibagi 2 orang memang tuh kayaknya kurang pas. Tapi kalau dibantu Bapak Ibu guru yang lain mungkin atau di sekolahnya lain mestinya itu sama sama tugasnya juga sama apa itu bebannya sama. Jadi tidak ada beban kok sama-sama bekerja ya. Mungkin di sekolah yang lain seperti tempat saya kalau memang anak apa itu kurang perhatian dari orang tua kok di sekolahnya seperti itu ya tadi saya itu juga menerima jabrian di Jabri itu Pak murid saya selalu nggak pernah masuk kalau masuk mesti hanya sebentar keluar sebentar ya kadang-kadang dia masuk itu kembali lagi pernah saya tanya itu katanya apa itu baru masuk saja Pak saya dibilang kamu yang paling nakal ini ya kamu yang menunduk kok kamu lagi yang terlambat nih ya kalimat seperti itu mestinya jangan digunakan ya jangan dikatakan anak itu kamu lagi itu ya tidak boleh. Di dalam kurikulum Merdeka itu saat kemarin tadi baca itu apa itu berpacu pada siswa ya, kuduning siswa. Berarti intinya kalau anak terlambat kita sambut di sekolah biasa dinyambut itu ya jangan sekali-kali itu dikatakan loh kok kamu lagi. Padahal anak di rumah sudah berusaha kadang mungkin ya banyak masalahnya anak terlambat itu gara-gara orang tuanya juga bisa. Dari rumah pun juga bisa. Keterlambatan kendaraan atau mungkin naik angkot pun juga bisa. Mestinya dicana dulu, nak, kok terlambat? Ya, apa belum sarapan? Ya, disangoni berapa? Mesti anak akan jawab. Jawabnya, iya Bu, Pak, saya terlambat. Tadi angkotnya itu bannya kempes umpamanya. Ya, anak sudah jawab itu, jangan langsung kamu itu kan begitu. Anak itu sudah dikasih merek seperti itu. Saya yakin anak itu apa itu ya besok lagi deh daripada nanti saya datang dimarahi bapak ibu guru saya nggak masuk saya nggak datang aja seperti itu jadi menurut saya itu ya tetap di pagi hari ini bapak ibu yang tadi di pagi hari coba dirubah sikapnya bapak ibu di setelah panjenengan itu yang ada model-model seperti itu dirubah bersedikit ya senyumlah senyum ya senyum nah kenapa kok terlambat ya sudah sarapan atau belum ya harus pakai senyum seperti itu kalau anak datang di rumah sudah dimarahi orang tua ya di sekolah ketemu bapak ibu semua model-model seperti itu ya akhirnya anak itu tentunya lebih baik nggak masuk saya daripada dimarahi oleh bapak ibu guru coba dirubah pertanyaannya dirubah saat ini sama tanya dengan pertanyaannya itu kan sama yaitu itu aja kalau anak sudah diberi merek dicap awakmu lagi ya itu mungkin wis bisa apa itu ya mungkin besok nggak mungkin masuk gitu ya. Ya kalau kenakalan siswa tentunya itu untuk bapak ibu tanggung jawab kita semuanya yang ada di dalam sekolah itu ya bukan guru mapel tapi bukan guru BK tapi semuanya yang ada di sekolah itu tanggung jawab kita bersama ya. Itu mungkin ada disampaikan oleh bapak ibu di luar di chat ya mungkin kalau ada waktu lagi bisa di apa ketemu lagi lewat
Zoom lagi Pak Yan ya. Mungkin ini baru pertama, ya mohon maaf. Tentunya saya sampaikan lagi, bukan saya itu narasumber, tapi ya sekedar untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu yang lain yang berada di luar Kabupaten Bojonegoro ini. Ya, terima kasih. Apabila ada kurangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madadi atas sharing tadi yang disampaikan sharing kepada kita semua. Alhamdulillah paling tidak membuka mata kita untuk bagaimana mengenali bakat dan minat anak-anak didik kita. Sehingga kita bisa mengarahkan kira-kira mereka itu mau menggali bakat dan potensinya untuk melanjutkan kemana. Demikian untuk narasumber, baik itu dari narasumber yang pertama dan yang kedua. Untuk berikutnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu, saya perkenankan atau saya batasi untuk pertama. Ini ada 2 penanya terlebih dahulu. Mungkin yang ingin menanya bisa mengangkat tangan atau bisa menulis di chat. Monggo yang ingin bertanya saya persilahkan. Mungkin Monggo, tidak ada yang ingin bertanya ini iya, Bapak Ibu. mungkin sudah cukup paham. Boleh saya bertanya, Mungkin, Bu Yuli? Oke, monggo, monggo. Eh, angkat tangan, nggih, Nggih, yang mau bertanya, nggih, biar nggih. tahu. Yang mau bertanya, Pak Yohan, monggo. Monggo, Bu, awalina, nggih. Oh, Bu Zainab Susanti, monggo, Ini Bu Zainab. berkaitan dengan Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh disampaikan, nggih. Pak Trijoko, narasumber yang pertama tadi, untuk Nggih. menjaga psikologi anak. Ini kan saya mau bertanya begini, bagaimana seharusnya yang dilakukan guru mapel untuk menjaga psikologi anak yang ketika diajar anak ini sering tidur. Dan ini sudah pernah ditegur 1 kali 2 kali, tapi kelihatannya anak ini masih sering mengulang di jam-jam pelajaran. Sudah, Itu yang saya cukup itu tanyakan. Bu Zainab. Ya, Ya, saya kasih lagi 1 kesempatan untuk penanya yang lain. Monggo yang ingin menanya. Ini ada penanya melalui chat Bapak yang kedua. Untuk guru mapel, sejauh manakah memberikan bimbingan atau konseling kepada anak didik? Dan apakah hanya cukup di lingkup sekolah atau diperbolehkan di luar lingkup sekolah? Ini jadi sudah ada 2 penanya. Yang pertama Bu Zainab dan yang kedua Pak Yoyo. Untuk jawaban ya karena yang ditanya yang pertama Pak Tri, kepada Pak Tri saya silakan untuk memberikan jawaban. Monggo. Oke, terima kasih kepada Bu Senat yang telah menyampaikan pertanyaan. Ada seorang siswa itu senangannya kalau pada kegiatan pembelajaran di kelas itu agak senengan ya, atau dia sengaja atau mungkin sering. terbiasa tidur, Ya, atau dia tidur beneran atau tidur-tiduran. Nah ini gitu. yang terpenting mestinya itu dari awal ada asesmen non-kognitif untuk mempelajari
atau untuk mengetahui gaya belajar siswa tersebut. Mungkin siswa tersebut kurang menarik untuk kegiatan apa yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Sehingga dia memilih untuk tidur. Mungkin tadi kesejahteraan psikologisnya mungkin lebih nyaman kalau dia tidur. Kalau panjenengan sudah melakukan tadi, mungkin diingatkan dan sebagainya karena langsung ya ada responsif tadi ya, langsung disampaikan. Panjenengan tidak tadi putus di situ. Panjenengan berkolaborasi dengan guru BK-nya untuk menyampaikan permasalahan. Nah, nanti akan ditindaklanjuti. Anak itu dipanggil, misalnya kalau punya ruangan di ruangan, kalau tidak punya tadi mungkin bisa di taman atau di lingkungan yang sekiranya nyaman, atau mungkin di tempat lain yang juga nyaman untuk menyampaikan tadi. Makanya anak itu tadi ditanyakan apa alasannya, ya, terus dan sebagainya sehingga nanti ketemu titik terangnya. Apakah itu dia mungkin di rumah juga harus membantu orang tuanya ketika ada kesempatan dan anak itu mungkin milih-milih itu kira-kira guru siapa ya yang sekiranya saya itu tidur tapi aman. Jadi mungkin tidak semua guru anak itu mempunyai seperti makanya jenengan tetap harus berkolaborasi untuk memberikan layanannya kepada siswa. Karena yang mengetahui secara pasti nanti yang otomatis dari guru BK-nya. Tapi panjenengan selaku guru mapel itu sudah betul kalau sudah menyampaikan apa yang tadi jenengan lakukan, cuma anak itu terus begitu. Karena mungkin tindak lanjutnya dengan guru BK kan belum selesai. Jadi mungkin itu baru awal aja yang jangan ketahui, disampaikan ke guru BK-nya, mungkin belum tuntas betul, belum tuntas atau belum dimulai bahkan. Sehingga hanya mungkin ditegur atau dicatat saja. Tapi mestinya tetap harus ada diskusi antara siswa dengan guru. Dan kalau itu terjadi di guru mapelnya bisa untuk ikut berdiskusi. Sehingga nanti ada solusi. Ya. Tidak serta-merta mungkin langsung selesai pada saat itu tidak. Kalau toh itu selesai, tetap harus dikawal anak itu. Kemungkinan nanti ada seperti itu. Begitu Bu Zainab, jadi tidak serta-merta langsung bisa, tetap jenengan harus berkolaborasi dengan teman sejawat dari guru BK-nya. Supaya nanti otomatis jenengan nanti dapat referensi, oh ternyata begini secara tidak langsung. Dan terima kasih Bu Zainab. Kalau tidak nanti di part 2 dilanjutkan atau ada? Sementara yang sudah saya gali, saya tanya itu anaknya sering tidurnya larut malam, Bapak. Nah, tapi berulang terus seperti itu. Nah, mungkin ada gangguan tidak hanya pada orang tua, anak pun juga mungkin memiliki gangguan insomnia, tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur atau karena ada gangguan atau mungkin ada permasalahan yang tidak ada pemecahannya. Mungkin masalah pribadi atau masalah dengan keluarga sehingga menjadikan anak seperti itu. Makanya disampaikan oleh Pak Mat Hadi tadi, ya kalau misal anak seperti itu dikatakan salah ya memang salah, tapi penyebabnya kan yang belum kita ketahui. Nah itu nanti dilihat penyebabnya sehingga bisa diberikan solusi. Insya Allah semua anak tetap dalam psikologi yang baik, psikologisnya tetap baik. Hanya saja mungkin ada dari kiri kanan atau lingkungan yang mempengaruhi sehingga menjadikan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Zainab. Bisa tambah Pak? Iya, ini Pak Mat. Monggo Pak Mat. Ini Pak, ya Ibu Zainab.
itu memang ada anak pernah dilaporkan itu dilakukan guru BK. Memang kadang-kadang di kelas dia tertidur. Pernah kita coba jam berapa tidurnya? Jam 12 malam. Bangunnya ya pagi Pak bangun. Ternyata sekolah di dalam sekolah tidur lagi. Kita beri informasi, coba tidurnya jangan jam 12 malam. Kira-kira jam 10. Apakah masih seperti itu? Bangunnya tetap, tapi tidurnya itu jam 10 pagi. Kita ya jam 10 malam tidur ya. Awalnya jam 12 malam baru tidur, kita awali lagi tidurnya jam 10 malam. Kalau masih di sekolah masih tidur lagi, coba tidur kamu itu jam 9. Dicoba dulu. 1 atau 2 hari dicoba dulu. Ternyata ada beberapa hari kita cek, tanya kok enggak tidur. Di dalam kelas tidak tidur. Enggak mungkin anak tersebut itu tidurnya itu kurang kurang tidur. Jadi di sekolah pun masih mengantuk, masih apa itu. Jadi aja Bapak Ibu ya enggak akhirnya pengen turu ya turu gitu. Ya, kita pernah mencoba nanti gini aja. Seandainya nanti Ibu Senat itu masih menemui anak itu tanya aja tidurnya jam berapa. Besok suruh lagi kalau tidurnya masih malam jam 2 atau jam 1 umpamanya. Suruh aja jam 8. Jam 8 suruh tidur. Nggak usah belajar dulu, enggak apa-apa. Belajarnya setelah pulang sekolah, belajar jam 8 itu suruh tidur. Nanti insya Allah kalau mau diterapkan anak itu ya bisa tidur. Di dalam kelas tidak tidur gitu. Ya. Itu memang sudah pernah mengurangi ya. Tidak harus sehari ini tidak tidur, besok tidur lagi, tidak lagi ya itu mengurangi apa tidurnya emang kurang kurang tidur. Anak seperti mestinya kurang tidur. Entah malam main HP atau apa itu ya itu. Itu puisinya penambahan. Ya, iya. Ya, memang kelihatannya ya seperti itu, Pak Mat. Anaknya malam tidurnya kurang karena main HP. Sementara yang saya dapatkan informasinya seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Mat, makasih Pak Ini Tri. menyambung Pak Mat, ini ada pertanyaan dari Bu Farida. Kelihatannya connect dengan pertanyaannya Bu Zainab. Ini dilanjut, bagaimana jika anak tersebut sudah diperingatkan berkali-kali, tetapi tidak ada perubahan, malah justru sengaja untuk tidur ini. Nah, mungkin ada solusi atau masukan bagi Bapak Ibu yang menangani kasus yang sama. Monggo. Terima kasih Bu Pak Rida. Ya, Ya. itu kita tambah saja. Itu kira-kira sudah dicatat atau belum? Dicatat saja. Kalau sudah beberapa kali masih tidak ada perubahan, itu kita panggil orang tuanya. Jadi dicek orang tuanya, dipanggil ke sekolah, ditanya jam berapa Pak putranya tidur mama itu. Ya nanti kan orang tua bisa bantu. Oh jawabannya, mungkin jawabnya sudah sore Pak, tidurnya jam 8 umpamanya. Kalau jam 8 nggak mungkin anak itu di sekolah masih tidur terus. Ya, dicoba 2-3 kali atau ke 3 kali, 4 kali tidak ada perubahan. Dalam arti merubah tidurnya. Biasa jam 10 kok masih tidur terus, dirubah lagi jam 9. Masih tidur lagi, dirubah lagi jam 8. Setelah 3 kali tidak ada perubahan dan sudah menjalankan tidur jam 8 malam sampai paginya bangun jam 4 atau jam 5 bangun. Ya, itu kalau belum ada perubahan orang tua dipanggil. Ditanya dulu, ya, bukan dipanggil terus ditakut-takut tidak. Ditanya, Pak, putranya tidur jam berapa? Bu, putra jam tidur jam berapa? Nanti orang tua akan menjawab. Iya, Pak, oh, istrinya itu ya di kamar dikunci umpamanya. Pakai HP ya. HP salah satunya HP itu kalau anak sudah jam malam, jam jam tidur silakan diambil untuk semuanya aja ya. Itu dicoba dulu. HP harus diserahkan pada orang tua, silakan anak itu biar tidur. Biasanya ngelingkup aja itu pakai HP ya. Istilah apa ya? Ngeloni HP. Nah, itu tidurnya tetap malam dia masih pakai HP. Ya, seperti itu Bu Juli kira-kira dicoba Ya. dulu nanti orang tua Oke. bisa panggil. Terima Terima kasih, kasih. Pak Mat. Mungkin itu bisa memberikan solusi, karena mungkin itu banyak ditemui di beberapa sekolah, tidak hanya di sekolah kita saja. Mungkin, nah ini ada pengalaman juga dari Bu Farida. Jadi Bu Farida, untuk usulan Pak Mat, mungkin ada komunikasi dengan pihak orang tua.
Untuk yang kedua, Pak Tri, ini pertanyaan dari Pak Yoyo tadi. Sejauh mana guru mapel memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik? Dan apakah hanya cukup di lingkup sekolah atau bisa di luar sekolah? Monggo, Pak Tri, silakan untuk dijawab. Terima kasih dari Pak Yoyo tadi. Sejauh mana sebenarnya bukan Guru mapel. bukan masalah sejauh mana atau tidak jauh, Oke. tetapi yang terpenting ya, yang pertama kalau ada kejadian atau ada permasalahan itu responsifnya harus segera cepat respon, quick respon. Tentunya setelah kita mempunyai quick respon untuk sementara itu kita lanjutkan kepada guru BK-nya. Dan dengan bisa berkontribusi di sana untuk menyampaikan data ketika panjenengan melakukan pembelajaran yang ada siswa tersebut dengan catatan yang disampaikan ke permasalahan di situ. Kemudian nanti dari berduanya antara guru mapel dan guru BK-nya tadi mempunyai solusi, dan solusi itu sistematis, jadi terus-menerus berkelanjutan. Jadi tidak ada istilah intervensinya mana yang lebih mendalam. Kemudian untuk tempatnya, asalkan tadi masih dalam koridor panjenengan memiliki kegiatan untuk pembimbingan, kemudian tidak dilanjutkan dengan ke hal-hal yang lain, bisa juga karena tadi saya sampaikan tidak harus di ruang BK. Jika tidak, maka bisa dilakukan melalui, kalau di sini sudah ada teknologi, maka dengan melalui teknologi juga bisa disampaikan. Yang terpenting hanya menyangkut kegiatan tentang permasalahan siswa. Ya, tidak dilanjutkan ke hal-hal yang lain. Itu saya kira tidak masalah, karena memang teknologi bisa seperti itu, dan anak pun mungkin bisa lebih leluasa untuk menyampaikan dengan melalui WA misalkan. Jadi kalau ketemu langsung mungkin masih ada rasa yang kurang nyaman, kalau seperti itu bisa juga dilakukan. Dan Bu Juli ya, untuk jawaban saya terhadap pertanyaannya Pak Yoyo. Mungkin Pak Madhati mau menambahkan? Ya, terima kasih Bu Juli untuk Pak Yoyo. Tanya itu tadi sampaikan sejauh mana itu, dalam arti gimana ya? Sejauh ini kemana itu? Di luar sekolah atau di dalam sekolah umpamanya? Ya, untuk membimbing, kalau memang di luar sekolah, dalam arti untuk katakan seperti guru BK itu namanya bukan membimbing, tapi adalah kunjungan ya. Kunjungan itu kalau di luar sekolah, dan nanti kalau membimbing tentunya tetap di dalam sekolah, atau namanya ini bimbingan individu ya. Nah, itu pun di mana anak itu sukanya, dan nanti masih di sekolah, ya bisakah umpamanya di musola pun juga bisa. Anak ini nyamannya di mana ya. Kalau memang di keramaian, dan nanti mestinya itu kalau khususnya di bimbingan konseling itu ada istilahnya itu, seperti contohnya kita konseling. Itu pun kalau kita diambil fotonya, nanti di foto itu ditanya dulu, maukah kamu kita ambil gambarnya. Kalau memang anak itu siap dan mau, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mau, ya jangan difoto dari belakang saja. Hanya kita guru BK sama anaknya itu yang tampak guru BK. Nah, contohnya saja, setiap saya bimbing itu saya tanya dulu, mau kamu difoto kira-kira tampak wajahmu? Ya, nggak apa-apa Pak, boleh ya itu ya. Tapi kalau memang anak itu tidak mau, ya jangan sekali-kali difoto. Ya katakan untuk dokumentasi itu tidak boleh wajahnya ditampakkan, harus dari belakang.
yang tampak guru BK-nya, atau mungkin kalau mungkin sebagai wali kelas ya lain lagi lah, mungkin itu kan bukan guru BK tapi hanya memberikan motivasi. Itu tentunya sejauhnya ya seperti itu. Untuk guru selain guru BK itu hanya menggali data saja ya kan, memberikan motivasi itu nanti semua data diberikan ke guru BK, dan nanti yang guru BK itu mengolah datanya. Seperti contohnya, Pak, anak saya itu sudah tidak masuk 3 hari mamanya ya. Nah, dari wali kelas bisa menyampaikan berita itu ke guru BK. Ini Pak tidak masuk sekian hari. Nah, itu mungkin bisa di tangan sini tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak bisa menangani dan mati sibuk dan sebagainya, tetap guru BK yang menyampaikan apa yang membimbing itu. Nah, mungkin itu dari saya, Pak Yayo. Terima kasih Pak Mat Hadi. Ini saya buka satu lagi pertanyaan, nggih. Ini untuk pertanyaan yang terakhir karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 8:56. Ini ada pertanyaan dari Bu Roro. Ada kasus, maksudnya ada kasus. Seorang siswa itu mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pegawai bank. Tetapi anak tersebut lemah dalam pelajaran matematika, khususnya dalam penjumlahan saja tidak bisa. Nah, minatnya ternyata tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki. Kira-kira bagaimana untuk mengarahkan anak tersebut agar cita-cita yang ingin diingini itu tidak sesuai dengan kemampuannya? Bagaimana untuk memberikan solusi atau saran kepada anak tersebut bahwa bakatmu itu ternyata tidak di sini karena memang kemampuannya tidak mendukung. Monggo, silahkan. Mungkin Pak Tri atau Pak Mat yang bisa memberikan solusi. Monggo Pak Mat dulu. Oh, Ya. Pak Mat dulu. Terima Monggo kasih Pak Mat. pertanyaan tadi disampaikan oleh dapat tadi. Ya. Bu Roro Nah, Indah, Bapak. itu sepertinya begini. Kita Nggih. mengatakan anak itu kan tidak harus apalagi ke profesi. Yaitu profesi tentunya ada seleksi kan ya. Biasanya mau masuk ke apa itu kan ada seleksi. Ya. Kalau memang tidak bakatnya maka apa itu tidak bakat, ya anak itu tidak akan lolos seleksi. Maksudnya kalau memang tidak bakatnya bukan dia mau nyanyi tapi mau pegawai bank umpamanya kan belum tentu bisa ya. Ya. Jadi menurut saya begini aja ya. Tugas kita kan sebagai guru ya untuk memberikan motivasi tadi sudah sampaikan oleh kepala sekolah, tadi sudah sampaikan untuk memberikan motivasi bahwa untuk menjadi orang sukses itu tidak hanya menjadi pegawai saja, ya mungkin tidak menjadi pegawai bank atau ke yang lain, ya itu. Karena profesi yang lain juga bisa atau mengatakan kita menjadi sukses, umpamanya ya. Nah, siapa tahu ya orang sukses seperti Bapak Ibu ketahui mungkin ada tukang rosokan saja itu namanya tukang rosokan. Itu mungkin ya melihat uang ngumpul nih rosokan ya jadi apa ternyata orang sukses itu ya seperti itu ya kerja keras dengan niat yang baik walaupun tidak menjadi apa itu zakatnya bukan seperti itu kan bisa menjadi apa ya mungkin kalau seperti tukang rosok itu banyak yang malah nggak tukang rosokan seperti itu ya jadi semua itu kan tinggal awalnya itu bagaimana kita terapkan niat yang dulu. Memang kalau anak itu tidak bisa apa bakatnya tidak situ, motivasi ya disuruh kerja aja yang lain, bukan jadi pegawai negeri umpamanya. Kita sukses itu bukan untuk pekerjaannya, tapi apa yang dia kerjakan suksesnya itu ya seperti itu. Ya. Mungkin itu dari saya, dari yang lain. Terima kasih Pak Mat. Mungkin Pak Tri Ya, ingin menambahkan. sedikit saja. Matematikanya lemah itu mungkin juga perlu digali ya. Lemahnya dia itu karena apa? Seperti kemarin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk anak-anak pelajar yang low itu diberikan
metode gasing ya untuk matematika ternyata meningkatnya cepat. Jadi lemahnya matematika mungkin karena tadi seperti Pak Matu mungkin perlu diberikan motivasi atau mungkin metodenya mungkin yang kurang diminati anak sehingga dia mengabaikan. Sebagai contoh nih, ini ada seorang anak itu beberapa kali ketika gurunya ditunggu tidak hadir di kelas, itu anaknya berupaya untuk mencari guru di ruang guru. Pertama yang didapati adalah guru tersebut sedang makan, padahal waktunya untuk mengajar. Tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali. Sehingga anak kelihatannya berpikiran sederhana, sehingga dia ya sudah ternyata pelajaran atau pembelajaran itu ya tidak begitu penting menurut dia. Sehingga apa yang dilakukan ya catatan buku pun dia tidak punya. Jadi hampir kosong bukunya. Tidak ada catatan sama sekali. Karena dia melihat seperti itu. Bisa jadi di rumah tidak berkesempatan karena mungkin ada keluarganya yang sakit harus merawat dan sebagainya sehingga tidak berkesempatan sarapan baru bisa melakukan sarapan di sekolah. Dan kebetulan waktu jamnya pun penuh dia mengambil kesempatan di selang-selang sedikit cuma ketika anak menghadapi hal tersebut ada beberapa kali sehingga dia memutuskan untuk seperti itu. Jadi katakan seperti matematika yang lemah, mungkin bisa jadi sebenarnya tidak lemah, cuma dia males saja bisa. Atau memang betul-betul lemah. Nah, tapi suatu saat itu memang ada perbedaan. Seperti teman saya itu, saya punya teman ketika itu biasa-biasa. Tapi setelah dia di SMA, luar biasa. Nah ini juga kita tidak bisa tahu. Nah, mudah-mudahan seperti yang Pak Mat sampaikan ya bisa dipertimbangkan juga atau mungkin tetap dimotivasi di samping ada pertimbangan yang lainnya tidak harus jadi pegawai bank dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau toh dia tetap nekat, ya tetap kita bantu untuk mencapai ke sana. Ya, itu yang bisa tambahkan. Terima kasih. Terima Sudah kasih. jam 9. Ya. Ya, Bu, sebentar ini cuma ya sampai pengalaman saja. Beberapa tahun yang lalu ada anak itu yang tidak baca, sudah masuk di SMP, tidak bisa baca sama sekali. Ternyata kita bantu, waktu dulu itu saya kasih buku bacaan anak TK itu ya. Dibaca, Jadi tidak saya ikut pelajaran, dibaca. Itu sampai 3 tahun pun Ayo, bisa baca, Pak Mat. tapi ya grado-grado. Sinyal. Ya. Ya, sudah, saya. Itu pengalaman yang tahun beberapa tahun yang lalu. Ternyata anak tersebut kita cari informasi sukses di Kalimantan itu. Padahal di SMP tidak bisa baca sama sekali. Hanya kita beri pelajaran buku TK itu, baca buku TK ini. Jadi yang besar-besar itu. Ternyata dia keluar dari SMP beberapa tahun yang lalu itu saya tanya waktu kita kunjungan ke siswa, ternyata dia itu sukses di Kalimantan. Nah, itulah. Itu pun bukan yang lemah di matematika, tapi tidak bisa Lemah di baca pun. semuanya. Lemah di membaca. Ya, Okay. ya, ternyata sukses di Kalimantan seperti itu. Ya, itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perbincangan yang sangat menarik di malam hari ini. Mungkin ada statement terakhir yang bisa disampaikan oleh Pak Tri maupun Pak Mat. Monggo saya silakan. Ya. Terima kasih. Ada Tetap statement semangat. ya. Okay. Tetap semangat menjadi seorang guru apapun, untuk mapel atau guru BK, bahwa ada peran kita yang besar di sana. Mudah-mudahan peran besar kita di sana kita lakukan dengan ikhlas, membuahkan hasil suatu saat. Nah, itulah ada barokahnya untuk kita semuanya sebagai seorang guru. Terima kasih. Monggo Pak Mat, statement terakhir. Terima kasih. Sekolah itu bukan dari yang lain, tetap dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah.
Jos. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan webinar pada malam hari ini sudah mencapai akhir waktu yang disediakan karena sebetulnya batasan waktu sampai jam 9. Ternyata kita sudah lebih dari jam 9 lebih 5 menit dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya, kemudian bisa juga bermanfaat untuk orang lain pada umumnya. Untuk doa penutup, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat seperti yang disampaikan oleh Bapak Tri dan Pak Mat, kita menjadi diri kita sendiri ya. Kemudian mungkin ketika saya memandu kegiatan pembelajaran berbagi pada malam hari ini ada salah-salah kata atau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Oh, saya tutup dulu, nggih. Saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang mau berbincang-bincang sama Pak Yuan masih bisa, yang ada di luar Kabupaten Bojonegoro. Pak Yuan salah satunya orang kementerian, Bapak Ibu, monggo yang mau berbincang sama Pak Yuan. Jangan ditutup dulu Pak Yuan. Mungkin foto bersama Pak Yuan. Ya, betul Mungkin sama. ada teman yang mau